Diki, bertanggung jawab di store ya, Persija Official Store di sales ya. Kebetulan iya, kebetulan iya. Jadi saat kita bekerja sama dengan Persija, saya adalah bagian dari terbentuknya perusahaan juara dari awal. Kalau era normal sih tantangannya adalah ya sebetulnya bisa disebut tantangan, bisa juga disebut apa ya, disebut blessing juga ya, karena kita bekerja sama dengan Persija. Ini kan klub elit ya, klub ibu kota. Jadi kita harus punya kecepatan yang sama supaya bisa berjalan seiring. Jadi itu sebetulnya tantangannya, apalagi sekarang sudah kondisi sudah normal, artinya Persija sudah on track. Kebetulan juga prestasinya juga on track. Nah, kita juga nggak boleh ketinggalan, kita nggak boleh berbuat kesalahan, kita nggak boleh pokoknya harus berjalan seiring lah. Nah, itu saya kira yang menjadi tantangan sekarang. Iya ya, teman-teman Jackmania rupanya juga belum semua ya tahu. Lokasi toko kita itu sebenarnya cukup strategis ya, di tengah-tengah kota, di Kuningan tepatnya, di Plaza Festival. Kalau nama jalannya sih Jalan HR Rasuna Said. Jadi masuk Plaza Festival, masuk mallnya, kemudian naik satu lantai. Nah, kita ada di situ. Jadi yang belum pernah, tolong ke sini deh, coba rasakan experience belanja produk-produk Persija di toko yang memang kita persiapkan untuk kita bisa belanja dengan nyaman. Ya, sebetulnya kan basic dari partnership dengan Persija itu adalah menyiapkan jersey ya, menyiapkan jersey atau sport apparel yang dipergunakan oleh pemain maupun official Persija. Tapi dalam perkembangannya di industri modern, Persija sebagai klub dan juga sebagai brand itu sebetulnya punya nilai bisnis yang lebih dari itu. Makanya kita create merchandise. Merchandise itu macam-macam bentuknya ya. Ada aksesoris, kemudian ada juga aparel-aparel yang tidak berkaitan dengan tim ya. Misalnya ada baju muslim, baju koko, baju batik dan sebagainya. Nah, ini semua kita tambahkan alternatif supaya orang juga punya pilihan selain datang ke toko hanya membeli produk-produknya yang berhubungan dengan pemain. Ada misalnya aksesoris kita, boneka maskot juga kita jual. Kemudian juga kita berkolaborasi ya dengan beberapa brand, misalnya jam tangan ini kita sama Digitech kerjasamanya. Ini didesain khusus untuk Persija. Waktu launchingnya itu waktu ulang tahun Persija yang ke-93 tahun. Ada juga misalnya kita kolaborasi dengan sandal Swallow, sandal jepit legendaris ya. Jadi bekerja sama dengan Persija. Kemudian ada slipper ya, sandal yang kayak slop itu bekerja sama dengan Porto. Kita juga jual mobil-mobilan dengan Mayoret dan banyak lagi. Jadi selain kita berkreasi dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh juara, kita juga merangkul beberapa brand ya untuk menambah opsi orang belanja. Wah, ini yang paling menarik ini. Jadi kita di tim di juara ya, terutama yang divisi kreatif itu selalu antusias kalau sudah ngomongin desain jersey, karena setiap desain itu kalau di juara harus di-develop dengan ada story di baliknya. Jadi apa sih cerita? Kenapa mengeluarkan jersey seperti ini? Seperti tahun lalu, tahun 2020, jersey kita versinya transportasi ya. Jadi desainnya mengadopsi semua simbol-simbol transportasi. Maknanya apa sih? Maknanya ya sebetulnya di Jakarta itu adalah kota yang mempunyai transportasi yang lengkap. Artinya semua penduduk Jakarta itu bisa diantar ke tujuan. Tujuannya apa? Ya macam-macam tujuannya. Tapi inti dari semua perjalanan itu tentunya adalah satu hal, kemenangan. Nah, ini cocok dengan filosofi Persija as a team ya. Lalu tahun ini semakin kesini kan tuntutan Jackmania itu semakin beragam ya. Jadi ya udah kita dipacu terus. Misalnya jersey fantasi yang kita keluarkan, itu selalu ada tema di baliknya. Waktu ulang tahun Jakarta kita bikin serial jersey yang bercerita tentang pada tahun 1527 itu Fathahillah
memenangkan peperangan dan Sunda Kelapa direbut sehingga lahirlah kota Jakarta. Itu kita tuangkan di jersey. Ada motif-motif pedang dan sebagainya. Lalu jersey pramusim kita juga kita create sedemikian rupa, itu desainnya macan yang melompat gitu. Itu kita namakan jump. Jadi macan yang melompat kan bahasa Inggrisnya jump. Tapi jump kita terjemahkan menjadi just my pride gitu. Jadi semua produk itu selalu kita tuangkan cerita di balik semua pembuatannya. Nah, kali ini yang paling hot ya. Karena Persija sudah memasang jargon atau tagline to the next level, maka mau tidak mau kita juga harus ikut to the next level. Tapi kita nggak khawatir karena sejak awal ya, sejak ulang tahun Persija yang ke-93 kita sudah develop satu bahan baru ya, satu materi jersey yang jacquard sebetulnya ya. Tapi kita develop, terus kita namakan itu JR Signature. Cuman untuk player issue yang musim kali ini kita punya nama spesifik, Verfornit. Verfornit itu sebetulnya rajutan bermotif api karena Verfor kan api ya. Nah, nama ini memang sengaja kita klaim ya sebagai produk yang dikeluarkan oleh Juara. Nah, kalau dilihat rajutan yang ada seperti yang saya pakai ini ada motif-motif api sebetulnya. Nah, api ini representasi dari semangat, representasi dari pride, representasi dari kemenangan. Jadi ya mudah-mudahan ini mengilhami tim, dan konsep to the next level itu juga bisa kita jabarkan ya. Sebetulnya nggak berhenti hanya sampai di situ. Di musim kali ini kita sangat serius ya, bahkan launchingnya pun karena bahan-bahan yang kita bikin bagus, launchingnya pun kita persiapkan sedemikian rupa. Kita bikin film pendek. Film pendek itu sebetulnya kita gunakan untuk teaser ya, untuk memperkenalkan kepada Jackmania apa sih makna jersey ini. Nah, teaser yang dibikin oleh sutradara cukup terkenal, Andi Bakhtiar Yusuf ya. Maksudnya sutradara bola yang terkenal lah dia ya. Itu bercerita tentang Jakarta. Jadi judulnya Jakarta Kota Gue. Maksudnya adalah Jakarta ini sebetulnya kan kota yang sangat homogen ya. Banyak sekali orang-orang berdatangan ke Jakarta untuk macam-macam alasan ya. Tapi yang jelas mereka datang ke Jakarta pasti berharap menjadi lebih baik ya. Nah, pada saat mereka memutuskan sudah hidup di Jakarta, itu artinya mereka adalah orang-orang yang berani, minimal berani mengambil keputusan. Nah, sudah kadung di Jakarta, kenapa kalian nggak menjadi bagian dari Persija gitu. Nah, makanya kita agak relate-kan lah ya itu ya, konsep api, konsep berani, konsep percaya diri, konsep kemenangan dan sebagainya itu. Nah, jersinya ini juga selain kita bikin film, kita juga tayangkan mungkin ini pertama kali ya di Indonesia ya, ada satu klub sepak bola yang mengiklankan jersinya menggunakan elektronik billboard. Ada 8 titik di Jakarta, itu terus diputar terus menerus ya. Sampai sekarang itu? Sekarang sih sudah selang-seling lah ya, karena masa periode launchingnya sudah selesai. Tapi kalau ada momen-momen penting, misalnya kemenangan Persija gitu, kita angkat. Kan kalau elektronik billboard kan tidak bersuara, jadi ya hanya visualnya saja. Nah, ini adalah salah satu cara kita menerjemahkan to the next level. Jadi kalau Persija all out dan sudah on track menuju kemenangan, kita juga all out. Ya, kita sebetulnya ini juga berusaha membangun satu culture ya. Jadi kalau membuat jersey selain ada story behind, juga opsinya kalau bisa dibanyakin. Sebetulnya ya kalau ngomongin jersey, kita punya home, away, sama third ya, atau alternate. Kemudian kita siapkan kipernya juga 3 item. Ini kalau untuk player issue yang dipakai sama pemain, kita masih pergunakan harga yang lama tahun 2020. Harganya 799.900 ya, atau kalau dibulatkan 800.000 lah. Itu kalau teman-teman Jackmania yang belum tahu harganya. Kemasannya seperti apa? Kemasannya juga sama seperti tahun lalu. Hanya saja tahun lalu itu ada beberapa yang mengeluhkan dos ya, terutama yang harus kita kirim ya. Pemesanan online itu harus kita kirim masih tidak aman, beberapa penyok gitu ya. Nah, sekarang kita bikin sedemikian rupa jauh lebih keras, bahkan menggunakan magnet sehingga pengirimannya menjadi jauh lebih aman. Sertifikat keaslian itu kan ya sebetulnya penanda ya. Kalau penanda itu yang sudah kan selalu formal gitu kan, ditandatanganin ketua umum, ditandatangani siapa. Ini enggak, kita cukup umumkan bahwa jersey yang dibeli ini asli,
terus diterangkan sedikit mengenai apa filosofi pembuatan jersey dan desainnya. Lalu ya bahasa yang kita pilih bahasa ya kayak pantun itulah sebagai orang Jakarta, ringan gitulah. Kalau Nimset dari dulu memang kita persiapkan, bahkan di toko ini ada salah satu sudut yang kita kasih tulisan custom your jersey. Artinya kalian bisa datang ke sini kemudian saya mau pesen dong nama saya misalnya Joko gitu. Nah, kita bisa bikinkan. Cuman kalau custom kan kita tidak sedia. Jadi ada proses pembuatan ya mungkin 1 hari lah. Jadi kalau sekarang pesen kita kerjakan terus besok kita kirim ke customer. Tapi kalau pemain-pemain terutama yang line up ya kita ready di sini. Nah, sekarang ini trennya orang-orang beli Nimset itu pasti ada 4 nama pemain asing ya. Ada Kudela, ada Hano, ada Kemercik, aduh susah banget nyebutnya. Terus ada Yusuf ya, sama pemain lokalnya Andri Tani masih jadi pemain. Jadi 5 nama ini kita ready. Jadi kalau Jackmania datang kemudian saya mau Andri Tani, mungkin bisa ditunggu kita press langsung bisa dibawa pulang. Sebetulnya cuma harganya sama ya, saya agak lupa antara 100 sampai 150 deh. Penambahannya. Jadi untuk sponsornya 100.000, Nimsetnya 150 atau terbalik lah ya di antara angka itu. Wah ini ngaruh sekali ya. Jadi memang sejak awal kita percaya bahwa penjualan itu sangat relate berjalan seiring dengan prestasi tim. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa sekarang Persija setelah mencanangkan to the next level dan diikuti oleh manuver misalnya meng-hire pelatih Thomas Doll, kemudian meng-hire pemain-pemain Eropa, dan kebetulan prestasi yang ditunjukkan juga sangat bagus ya, trennya bagus. Ini impactnya langsung di toko udah langsung. Ilustrasinya begini ya, kalau tahun lalu kunjungan ke toko itu paling sehari itu 5 sampai 10 orang lah ya. Sekarang ini bisa 15 sampai 30 orang per harinya orang yang berkunjung ke toko ya. Dan seperti tahun lalu jersey masih tetap menjadi produk yang paling banyak memberikan sales ya ke total penjualan kita. Jadi kalau pertanyaannya relate banget. Jadi semakin sering menang semakin ramai orang ke toko, dan sekarang saya juga bisa agak tersenyum ya karena orang-orang sekarang harus dandan karena sudah bisa datang ke tribun kan. Nah, untuk mereka yang secara secara sosial atau yang uangnya berlebih kan bisa membeli yang player issue. Kalau yang tidak mungkin bisa membeli yang tahun lalu yang kebetulan sudah kita tekan habis harganya di diskon, atau menunggu yang supporter version. Sebetulnya sih sekarang mengakses produk kita itu sudah sangat mudah. Kalau store memang harus wajib dibikin untuk memberikan experience kepada Jackmania, nikmatnya belanja produk-produk tim yang kita dukung. Tapi kalau mereka tidak punya kesempatan itu, sebetulnya bisa pesan online. Hampir di semua marketplace itu produk kita ada. Terus web store kita juga ready. Selain itu juga tadi yang Mas tanyakan di stadion itu sebetulnya intinya sih bukan kita memaksakan berjualan di stadion, tapi kita memberikan kesempatan orang yang tidak sempat datang ya untuk mendapatkan produk original. Nah, di stadion lah bisa dilakukan. Ya, betul. Ya, persis. Dan penjualannya bagus di stadion. Itu termasuk salah satu plan ya atau rencana yang harus kita lakukan rutin. Tapi kalau bicara pemain itu pasti kita harus minta approval dari pelatih ya. Jadi yang pegang pemain ya pelatih. Meskipun pelatihnya paham bahwa ini untuk kepentingan bisnis, tapi ya tetap nomor satu adalah kepentingan tim. Nah, kadang-kadang ngatur waktunya ini kan agak susah kan. Kalau Mas lihat di jadwal pertandingan Persija kan jedanya kan 4 hari 5 hari kan, iya mepet banget. Jadi kalau kita ambil 1 hari untuk meet and greet atau untuk belanja dengan pemain, ya kita masih bisa belum jadwalkan
belum jadwalkan fix gitulah. Jadi once ada waktunya ya kita akan lakukan, dan ini juga menjadi tools yang bagus untuk jualan, karena terakhir kali kita meet and greet itu masih zaman ada makan Konate, itu salesnya luar biasa, bahkan ngantri ya, bahkan orang-orang itu mau ngantri hanya untuk masuk ke toko, kemudian berbelanja lalu foto sama pemain. Ini sih Juara sama Persija masih percaya bahwa pemain masih menjadi magnet utama untuk jualan. Kalau alasan mereka datang ke toko sih saya nggak tahu ya, tapi dari gestur, dari percakapan itu mereka sangat appreciate. Terus tokonya layoutnya bagus, terus tempatnya nyaman, terus produk-produknya juga menurut mereka cukup bagus ya. Karena mereka datang itu nggak pernah janjian sama saya, jadi datang aja begitu tiba-tiba nongol terus belanja gitu. Terus kalau kita tawarkan udah ini for free, nggak mau, dia tetap bayar. Jadi mereka pemain tetap bayar ya? Mereka tetap bayar, tapi kita punya perlakuan khusus ya. Jadi pemain, pelatih, kemudian karyawan Persija itu ada diskon yang memang kita sudah siapkan. Mungkin saking apresiasinya pemain. Iya. Mereka tetap bayar walaupun ada fasilitas ya, Mudah-mudahan ya. Tapi mungkin karena produknya memang bagus ya. Kalaupun ada di sosial media beberapa kritik, saya pikir itu bagus juga ya. Kritik-kritik itu ada yang disampaikan secara vulgar dalam tanda kutip ya, ada juga yang mereka DM menanyakan ini dan itu. Tapi setelah dikasih penjelasan ya mereka bisa maklum. Artinya ya tidak ada kesempurnaan lah ya untuk produk ya. Misalkan kita bikin 3.000 piece pasti ada satu yang miss ya. Nah, kalau kebetulan yang satu ini ditemukan oleh customer dan customernya iseng gitu mengupload ya, ini bisa menjadi sesuatu. Tapi secara keseluruhan sih kita bisa mengklaim bahwa produk kita diterima dengan baik. Kalau kampanye Bangga Beli Ori ini disupport ya, sama Persija disupport, kemudian sama Jackmania juga disupport. Tapi kalau bicara Jackmania kan kita tidak bisa membedakan. Maksud saya yang Jackmania di sini adalah Jackmania yang mereka ber-KTA, mereka berorganisasi dan ada strukturnya, ada sharing knowledge-nya, ada edukasinya. Ini mereka udah totally menolak produk KW. Tapi kalau bicara stadion, Jackmania yang ada di stadion itu kan sebetulnya massa juga kan. Mereka datang ke sana dengan alasan yang macam-macam. Ada yang sekedar ingin stadion pingin hura-hura, ada yang mau mendukung tim, ada yang janjian dan sebagainya. Nah, ini mereka masih belum menerima informasi tentang Bangga Beli Ori itu dengan baik. Jadi semua produk yang ada logo Persija ya mereka beli. Semakin murah semakin menyenangkan. Tapi once dia sudah tahu bahwa cara mendukung tim yang baik adalah memberi barang-barang ori, saya kira ya mereka akan beralih ke produk kita. Toh gampang kok belinya. Dan harganya juga nggak terlalu beda jauh dengan produk-produk KW. Saya sih nggak perlu menyampaikan apa-apa ke Jackmania karena saya yakin apa yang kita lakukan sepanjang itu untuk kepentingan tim, untuk kepentingan klub, mereka akan dukung. Jadi kalau Mas menanyakan pesannya apa kepada Jackmania, pesan saya cuma satu, Bangga Beli Ori. Iya, sebetulnya ini kan belum final ya, belum final. Saya dengar Persija juga pembicaranya juga masih berlangsung, masih banyak hal yang belum bisa disepakati. Tapi kalau pertanyaannya apakah kita akan ke sana, ya pasti ya. Jadi begitu misalnya Persija memutuskan untuk bermarkas di JIS, kita pasti akan segera buka store di sana. Dan kita sudah melakukan pembicaraan sama pihak pengelola ya. Dalam hal ini Jack Pro, kita sudah berbicara sama Jack Pro. Bagaimana formula yang bagus itu, formula bagus. Apakah nanti Jack Pro yang invest membuat tokonya, kita yang isi barangnya, atau Persija yang invest terus kita yang isi barangnya, atau profit sharing sudah kita bicarakan. Tapi masih belum ada kata final. Bahkan kita sudah survei sebetulnya lokasi-lokasi yang strategis untuk dijadikan flagship store. Ya harapannya sih Persija betul-betul bisa menerjemahkan to the next level itu dengan prestasi. Kalau untuk urusan tim saya berpatokan pada apa yang dikatakan Dol ya, Thomas Doll, bahwa dia tidak menjanjikan Persija untuk menjadi juara tahun ini.
Tapi paling tidak Persija kembali ke tempat yang benar, dan itu sudah bisa dilihat di sampai musim ke-8 ini sudah semuanya on track. Terus kalau go internasional ya, kalau juara sendiri pasti kepingin go internasional ya. Caranya apakah melalui Persija, apakah melalui channel yang lain, misalkan bekerja sama dengan cabang olahraga yang lain, atau bekerja sama dengan tim lain, atau bahkan mungkin bekerja sama dengan tim dari luar negeri, itu masih ada di agenda rapat kita. masih belum kita eksekusi dalam waktu dekat. Saya kira cukup. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.